Praktek coaching membuat pelatihan melalui komunitas praktisi di SD Permata Insani Islamic School. Coach Ivani Stiramdiani, SPD. Coach Catherine Nurwulandari, SPD. Assalamualaikum, Miss Ivan. Miss Ivan. Cerita tentang apa? Jadi gini nih, menurut kamu gimana ya? Aku kan punya tugas buat pelatihan di tugas kuliah. Pelatihan apa yang bisa ya? Kira-kira cocok nih buat sekarang ini. Kira-kira ke guru apa ke siswa yang bingung banget. Oh alah, kamu butuh pelatihan. Tugas. Tugasnya tentang membuat pelatihan. Nah, Terus itu kira-kira kamu atau gimana ceritanya? jadi aku yang membuat pelatihan. Jadi itu aku membuat perencanaan pelatihan, suatu perencanaan pelatihan. Jadi Miss, kalau kata dosen aku sih terserah mau bisa buat guru ataupun buat siswa. Cumanya nih Miss, karena aku nggak berpengalaman, aku bingung. Kira-kira yang lebih tepat itu ke guru atau ke siswa ya Miss? Oh gitu. Jadi ceritanya nih, kamu sekarang punya tugas dari dosen. Ceritanya harus bikin sebuah pelatihan matematik gitu maksudnya. Betul. Oh, bikin pelatihan matematik, tapi karena kamu belum tahu, belum mengenal, jadi bingung mau mulai dari mana. Betul sekali. Oke. Emang kira-kira hambatan apa memang yang kamu rasakan sampai kayaknya bingung gitu mau bikin sesuatu? Hambatannya itu karena gimana ya, dari segi topik, terus dari keadaan topiknya itu ya aku tahu sih masalah di sini itu karena kalau dari guru itu kan kayak kalau di kampus itu kan ya banyak yang kesulitan dan maksudnya kan karena background di sini kan ya kan nggak dari pendidikan matematika aja gitu ya, dari berbagai jurusan di sini dan menjadi wali kelas otomatis kan itu kayak jadi tuntutan buat kita nih harus paham dengan matematika sedangkan teman-teman kan kayak masih banyak keterbatasan dia untuk ngajarin matematika untuk sharing ke siswanya itu gimana gitu. Jadi memang kalau kita lihat teman-teman kita mungkin karena bukan jurusannya backgroundnya bukan pembelajaran matematik, jadi mungkin agak susah buat kita matematik. Berarti itu yang mendasari kamu akhirnya mau bikin pelatihan. Iya Emang kira-kira pelatihannya di mana? ya di sini aja di Oh di sini. Yes. Ya untuk awalan ya aku maunya dipis aja dulu nanti kalau misalkan emang dipis sudah berhasil baru deh aku yang lebih luas lagi entah satu gugus atau satu kecamatan gitu tapi aku konsepnya sih lebih ke sini dulu sih Miss. Oh, sekarang berarti buat di sini. Itu kira-kira mau semua guru apa? Kayaknya sih kalau aku sih pengennya seluruh wali kelas. Kalau guru jangan nggak mungkin nih, karena kan dia udah bidangnya masing-masing. Otomatis sasaran utama aku ya paling wali kelas yang ngajar tematik khususnya. Berarti semua wali kelas dari kelas 1 sampai kelas. Nah, Berarti hambatannya karena mungkin ya itu tadi ada dari segi kesiapan guru dan lain-lain. itu jadi mas kira-kira awalnya aku harus kayak gimana? Gitu. Selama ini yang sudah kamu lakukan apa saja? Kayak gimana nih? Yang sudah kamu lakukan untuk persiapan kira-kira rencana apa sih yang kamu punya? Rencana aku pertama, rencana aku tuh pengen buat pelatihan matematika. Jadi teman-teman di sini tuh kita kumpulkan, terus mungkin kayak dari kelas 1 nih pengarahan. Ya kan kayak kemarin tuh ada pelatihan dari gasing gitu nih. Jadi ada cara-cara mudahnya nih ngajarin ke anak terus biar lebih paham. Terus lagi yang kelas atas sih tingkatannya lebih tinggi dan pelajarannya juga lebih sulit dibanding kelas bawah gitu. Kayak pengen kasih pelatihan aja gimana sih cara mengajar ke anak-anak dengan materi ini terus biar anaknya lebih mudah juga dan gurunya
paham dengan materi-materi itu. Untuk sekarang nih ya, itu kan tadi rencana kamu pengennya seperti itu. Langkah awal kamu apa? Menurut kamu awal dari kampusnya udah ada apa namanya surat segala macam untuk disampaikan ke sekolah belum? Kalau surat nanti ya ada sih Miss dari Surat tembusan dari sana. Ya, dari tembusan dari sana. Nanti kalau misalkan perencanaan aku di approve di sini, ya mereka akan membuat surat tembusannya dari sana. Jadi perizinan untuk mengadakan pelatihan di sini. Kalau yang terlibatnya apakah hanya sekedar kamu sebagai apa namanya pelatihnya atau memang melibatkan orang di luar Permata Insan? Kalau aku sih pengennya join yang di luar, karena kan kalau yang di luar itu mereka sudah terlatih gitu ya Miss ya, sudah berpengalaman juga kayak kemarin. Mungkin kalau kelas bawah aku sih pengen pakai gasing karena kayak lebih mudah, teman-teman kayak lebih mudah aja lebih mencernanya, terus ke anak-anak juga kayaknya lebih oke gitu, lebih diterima. Terus kalau ke kelas atas kan dia lebih kenalan gitu ya Miss ya, kayaknya lebih kayak model kalau kita kan udah pakai KPM nih, jadi kayaknya itu lebih cocok. Berarti konsep pelatihannya kira-kira mau dibagi kelas atas dan kelas bawah atau? Iya, dibaginya berdasarkan kelas atas dan Jenjang. kelas bawah per jenjang gitu. Jadi kan biar yang kelas bawah benar-benar mendalami kelas bawah, dan kelas atas benar-benar mendalami kelas atas. Oh, berarti maksudnya kamu tuh pengennya kelas bawah itu memperbaiki fondasi bawah, fondasi dasar. Sedangkan kalau misalkan di atas, kamu tuh pengennya lebih ke, kan karena konsep bawahnya udah dibenahi, maka di atas harus, biasanya kan kayak bikin bangunan gitu kayak namanya. Fondasinya kan harus kuat tuh kalau di kelas bawah. Jadi kalau misalnya kita satu kelas bawah sama kelas atas kayaknya kurang kuat gitu, fondasinya akan kurang kuat karena kan akan tercampur-campur gitu. Jadi pengennya kalau kelas bawah ya pelatihan kelas bawah gitu, jadi khusus buat fondasi. Kalau kelas atas ya sebagai bangunan lanjutannya. Oke, mana ada Ya. Oke. Berarti dari keseluruhan yang kamu sudah lakukan ya, hambatannya, kira-kira kamu melihat peluang apa sih di sekolah ini dari matematikanya sehingga kita tuh bisa memperbaiki matematika atau budaya numerasi di sekolah? Peluang apa yang sekolah kita punya? Sebenarnya peluang di sini itu banyak Miss, karena teman-teman kita itu gampang diajak untuk belajarnya. Jadi teman-teman mau kerjasamanya gitu Miss. Jadi memang jiwa untuk belajarnya di sini tuh tinggi teman-teman gitu. Terus kayak fasilitas kita ada gitu. Kayak misalkan pelatihnya mau lewat fokus kita ada, itu fasilitas kita punya. Gitu. Terus anak-anaknya juga yang mudah juga diajak belajarnya, sebenarnya diajak berkembangnya. Terus kebanyakan itu anak-anak apa ya, kayak saatnya gitu juga nggak rendah-rendah banget gitu loh Miss. Jadi masih cepat dia buat bisa dieksplor. Kita ngajak eksplornya pun mudah gitu anak-anak sini. Oke, berarti dari apa yang tadi kamu katakan ya, bisa dibilang bahwa kamu tuh yang pertama mungkin nanti minta surat dulu dari dari kampus, terus habis itu ke kepala sekolah. Nah, kan kamu udah tahu nih peluang di sekolah kita tuh sebenarnya guru-gurunya mau pada belajar kan. Jadi mungkin ya bisa dengan setelah dari kepala sekolah bisa sosialisasi ke guru-guru di via rapat atau minta boleh ibaratnya gitu, misalkan kamu ke kepala sekolah setelah mendapat keputusan dari kepala sekolah, kamu coba buat kolaborasi di rapat aja. Misalkan pas rapat minta sama kepala sekolah buat ikut rapat di situ sosialisasi. Karena kamu tadi kan udah bilang penting kan kalau apa namanya guru-guru kita tuh bisa diajak kolaborasi sebenarnya, tinggal mungkin waktu dan kesempatan ada. Kira-kira nih kalau misalkan ternyata sudah pelatihan, kan kemarin kayak gasing ya, gasing itu kan kemarin udah dibilangin kalau misalkan memang mau pelatihan mengundang kami katanya gitu, maka harus ada komitmen. Nah, kamunya sendiri misalkan sebagai, kan kamu mau jadi jembatan, ceritanya kan sebenarnya kamu mau jadi jembatan kan. Nah, jadi pada saat nanti kamu menjembatani pelatihan
komitmen seperti apa? Aku sih pengennya gitu ya, kalau kayak gitu tuh jadi kita nggak usah tiap bulan bergantian, jadi kayak 1 tahun pembelajaran jadi 4 tahun gitu nih, kita ada kayak evaluasi lagi gitu. Misalkan nih di tahun pertama ini kita kan di kelas bawah tuh udah pakai gasing nih, terus kita di 1 tahun ajaran itu kita menerapkan gasing gitu. Nah dari situ tuh nanti di 1 tahun itu kita evaluasi kira-kira tuh kemarin itu gimana efeknya gitu, terus hambatannya apa, terus ya kelebihan kekurangannya itu apa gitu loh. Jadi nanti ketika 1 tahun itu evaluasi, kira-kira ada yang kesulitan hambatan atau apapun, kita latih lagi gitu, jadi biar makin baik lagi sih. Nah gitu dong harusnya. Betul ya, emang harus seperti itu. Berarti dari tadi sebenarnya kamu udah bisa nyelesain masalah kamu sendiri sebenarnya. Iya ya kan kamu bisa nyelesain masalah kamu sendiri kan. Benar-benar sama kamu tadi. Aku sebenarnya sudah tahu langkahnya. Sebenarnya sih bukan galau aku sebenarnya, hanya mungkin bingung aja apa yang harus dilakukan pertama kali. Ya kamu belum pernah. Iya sih. Kalau emang mau berdasarkan pengalaman sih, maksudnya sepengalaman aku sih, kalau mau ngadain kan sering tuh kayak kemarin juga gasingan aku yang libat tadi, walaupun akhirnya minta tolong sama Musida sih, cuman emang harus ngobrolnya sama pimpinan dulu. Jadi kamu punya niat baik, habis itu kamu sampaikan kayak tadi, ibaratnya dari surat dulu, surat kan kamu bilang nanti ada surat, nanti mau saya sampaikan, itu sebenarnya udah langkah pertamanya udah bagus, sudah seperti itu. Terus habis itu sosialisasi via rapat, biasa kan kita kalau sosialisasi di depan gitu kan, mungkin kamu bisa sampaikan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi guru di bidang matematik, terutama kan sekarang kita literasi numerasi ini sedang digalakkan terutama di kelas atas. Jadi sebenarnya sih apa yang sudah kamu lakukan itu ya sudah baik, cuma tinggal mungkin kamu mengambil langkah awal aja. Ambil dulu langkah awalnya, kamu coba seperti yang tadi kamu katakan. Nah kira-kira kapan itu kamu mau mengadakan apa ibaratnya, kan tadi kamu udah punya rencana tuh ya. Nah kapan kira-kira kamu akan melakukan kegiatan yang tadi kamu katakan? Kalau aku sih rencananya ke tahun ajaran baru, jadi benar-benar jadi sebelum tahun ajaran baru sih, jadi sebelum tahun ajaran baru ada pelatihan ini, jadi teman-teman bisa langsung mempraktekannya di tahun ajaran baru. Kalau sekarang kan kayaknya udah kepala tanggung nih, karena kita udah masuk 1 semester 2, jadi kita nggak tahu nih perkembangan anaknya gimana. Berarti persiapannya mah semester depan, hanya mungkin pelaksanaan rencananya itu adalah berarti sepas mau masuk berarti ya? Ya betul, pas mau masuk kira-kira 2 minggu atau 2 minggu sebelumnya lah. Berarti ya kalau gitu itu dulu berarti tadi kayak kamu yang bilang dulu surat dulu, terus nanti sampai ke kepala sekolah, tadi kan kamu bilang begitu. Dari kepala sekolah baru nanti misalkan ya silakan, biasanya ngobrol sih kalau sama Pak Asep kan ngobrol, nanti dia bilang oh ibu nanti dia lihat waktu, nanti juga biasanya dikasih ininya. Toh biasanya mah kalau kita udah mulai yang penting mah sebenarnya langkah pertama sih, kalau misalkan langkah kamu pertamanya sudah kamu jalanin, kesananya mah mengalir gitu aja sebenarnya. Nanti mungkin langkah pertama aku buat surat ke anggota dulu, baru kalau udah oke langsung ke sana. Jadi kamu bisa nyelesain sendiri sih. Ya tapi itu doang sih, mungkin karena kamu bingung apa step by stepnya aja sih. Betul, jadi aku tuh suka kayak bingung apa ya pelatihan ini sebenarnya cocok nggak sih gitu tuh. Jadi karena kebanyakan konsep mungkin ya, jadi kayak yang enak tuh yang mana, yang urgent itu yang mana. Mungkin nanti juga bisa sih kan kemarin kita udah ngebentuk komunitas praktisi ya, biasanya Mami Sriani kan yang tim KMS itu. Palingan nanti biasanya kan karena memang koordinatornya aku sering dipanggil sama Pak Asep tuh buat ngejembatanin pelatihan guru. Mungkin nanti kalau misalkan pas Pak Asep kan gasing ini rencananya setahu aku jangka panjangnya itu pelatihannya mau ada lagi selain kemarin. Kemarin kan sama aku udah difasilitasin tuh gasing dipanggil ke sini buat guru. Mungkin nanti bisa sama aku pada saat Pak Asep manggil aku buat koordinasi lagi, panggil kamu juga sekalian untuk menyampaikan yang baik itu.
diteruskan ke guru-guru kelas bawah. Jadi kan kalau tahun depan kita udah tahu tuh tentang yang ditempatkan di kelas bawah juga. Jadi lebih concern. Kalau sekarang kan kayak setengah-setengah. Udah kelas bawah, ntar tiba-tiba tahun depan di kelas atas, ya jadinya kayak ya lebih cocoknya kayaknya di tahun aja. Rencananya sih pelatihan gaji juga nanti ada lagi itu semester 2 itu perencanaan sebelum masuk kayaknya ada lagi. Mungkin kamu bisa masuk situ. Mungkin ya tadi langkah awal kamu lakuin dulu. Dari yang penting kan sebenarnya sih yang paling penting mah konsistensinya sih. Jadi setelah pelatihan itu bukan hanya sekedar kita itu pelatihan udah selesai gitu. Sama kan kayak gak sih kan kalian nanya, Bapak Ibu harus punya komitmen setelah pelatihan, Bapak Ibu mau seperti apa gitu kan. Kita juga sama. Nah kira-kira selain kamu sendiri nih ya, tadi kan kamu sudah berkomitmen bahwa pelatihan ini tuh harus terus berlanjut karena kan kita juga memang ilmu mah terus-terusan kan, ibaratnya gitu, apalagi banyak ilmu pengetahuan teknologi kita ke-upgrade terus. Nah selain kamu, kira-kira siapa yang bisa membantu kamu juga untuk menjaga komitmen itu setelah nanti pelatihan kita? Untuk menjaga komitmen, khususnya kalau menurut aku sih kayak seminimal mungkin kayak ke grup praktisi kita, kayak misalkan ada aku, Miss Iva, sama Miss Liani. Seenggaknya kita bertiga kayak itu komitmen, jadi berjalan terus-menerus kan, sehingga kalau misalkan ada teman konsul, aku punya hambatan seperti ini, jadi kita masih bisa bantu teman-teman gitu loh, Miss. Jadi nggak kosong banget, mereka bingung mau bertanya kepada siapa gitu kan. Kalau kita terus-terusan berkomitmen, setidaknya dalam satu grup praktisi kan seenggaknya kita bisa menjembatani teman-teman juga. Itu sih emang harus ada yang sama-sama menjaga komitmen. Karena kalau kita doang perubahan itu memang kalau cuma kita sendiri nggak bisa. Harus sama bareng-bareng. Maka harus ada yang bukan lagi diri kita sendiri, harus ada orang lain juga yang menjaga komitmen. Kebetulan kan memang anak kemarin kita udah punya tim dari dulu, jadi ya bisa sih sebenarnya. Atau misalkan ada yang mau masuk lagi ke praktisi kita boleh. Iya benar-benar. Jadi kan nambah member. Betul. Terus gimana sekarang kesimpulannya? Jadi aku udah tahu rajin apa yang mau keluar. Udah bisa menyelesaikan sendiri. Iya. Ternyata aku cuma butuh. Jadi arahnya mau kemana gitu? Cuma butuh ini ya, cuma pagar sebenarnya. Pagar. Aku hanya ngelempengin aja, kamu tuh agak belok, aku lempengin supaya kamu Kan airnya mau ngalir-ngalir. Benar. Jadi punya gambaran kasar lah ya setidaknya. Berarti kesimpulannya rencananya jadi kamu tadi? Jadinya awal tahun Persiapannya? persiapannya dari sekarang. Jadi Semoga sukses. Amin. Cepat lulus S2. Amin. Dua kan? Sukses satu. Iya benar ya. Semoga nanti cepat lulus lah ya. Semoga lancar apa yang tadi kamu sudah rencanakan juga bisa berjalan dengan baik. Semoga komitmennya juga terjaga. Ya. Ya udah ya. Terima kasih. Ada lagi? Udah itu aja sih, Miss. Ya udah. Kalau gitu aku mau ngerapotkan lagi. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Oke, assalamualaikum. Oke. Cukup sekian pembahasan video kita kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam merdeka, belajar, bergerak bersama demi pendidikan lebih baik.